Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 12C2 SMA Negeri 2 Bondowoso telah selesai melaksanakan tugas mata pelajaran PAI, yaitu membuat podcast yang membahas tentang hakikat iman. Saya Alif Rayhana Yasmin. Saya Almira Fatia. Saya Sabti Afra Cantika Ramadhani. Saya Hurina Zaunedia. Saya Reza Maharani Putri. Saya Denis Hasdirela Devarian. Saya Muhammad Hilman Amar. Saya Nalendra Ezra Hastiaw. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikumur-dikunya. Assalamualaikum semuanya. Bersama kita di sini podcast Gen Z Beriman. Bersama saya di sini Nalendra Ezra Hastia Putra dan ditemani oleh seekor manusia yang bernama siapa? Saya namanya Sutra Encemerti, biasa dipanggil Sutra nih. Oke, jadi hari ini kita akan bawakan topik yang sangat menarik nih teman-teman. Jadi, apa itu Kak Sutra? Oke, jadi topik hari ini yaitu adalah hakikat iman nih teman-teman. Waduh, iman, sholat. Kak Sutra sholat enggak? Pastinya sholat, karena itu kewajiban dari umat Islam. Oke, teman-teman sekalian. Di sini kita bakalan ada tamu nih Kak Sutra. Benar sekali. Jadi Oke. kita bakal ngundang 7 nih teman kita. 7. Ya, kita Banyak akan sekali, jadi Kak Sutra. 2 sesi biar gak full nih kameranya, ntar full langsung Oke. semua. Jadi 2 sesi, yang pertama ada 3 cewek kece dan sesi kedua ada 2 cowok keren dan 2 cewek kece. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja panggil 3 cewek kece yang disebut oleh Kak Sutra tadi. Silakan masuk. Oke, silahkan. Oke, halo teman-teman. Jadi sini kita sudah kedatangan nih 3 cewek kece. Ada Rani, ada Afra dan juga ada Rena. Halo guys. Oke, bagaimana kabarnya nih dari Rena terlebih dahulu? Oke, alhamdulillah kabarnya sehat dan tentunya excited banget ya karena diundang di podcast pertama, yaitu podcast Gen Z Beriman, yang dimana podcast ini sudah lumayan terkenal. Alhamdulillah ya, sehingga memotivasi banyak remaja untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu. Oke, dari Afra gimana? Oke, jadi sebenarnya agak deg-degan ya. Soalnya ini tuh podcast pertama, jadi semoga nggak ada salah ngomong ya. Iya, Jadi santai aja teman-teman. Jadi sini kita akan ngobrol seperti nongkrong di kantin seperti itu. Cuman kita akan bahas hal yang bermanfaat. Iya, seperti itu. santai aja. Lanjut keren. Dari Gimana? Rani gimana? Alhamdulillah baik banget, dan juga tentunya sama kayak Rena dan Afra, senang banget bisa ikut nimbrung di sini di podcast Gen Z Beriman. Alhamdulillah, amin. Oke, langsung saja ke pembicaraannya ya. Oke. Kita akan membicarakan tentang hakikat iman. Benar Yang sekali. pertama itu adalah iman kepada Allah. Jadi bagaimana dari Rena terlebih dahulu? Oke, bicara tentang iman ini agak tricky ya sebenarnya, Iya, tergantung betul. pemahaman sendiri-sendiri ya. Cuman kalau dari persepsi aku, beriman kepada Allah itu tentunya kita harus meyakini adanya Allah dengan menjauhi larangan yang sudah diserukan dan melaksanakan perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah seperti itu. Dan kita juga harus memulai dari hal-hal kecil seperti bersyukur karena kita sudah diberi kesehatan. Iya. Dan kita juga bisa menjaga kebersihan sekitar karena bersyukur atas alam yang sudah diciptakan ini oleh Allah seperti itu. Iya, Jadi bisa kita makan harus- sajian-sajian Oh, juga benar bersyukur. sekali. Ini Iya, termasuk nikmat dari Allah. Kita harus Iya, teman. Aku setuju banget sama pendapatnya Rena nih. Aku pengen dengar juga nih teman-teman dari pendapat yang lain. Mungkin dari Kak Rani ingin memberikan pendapatnya. Oke, kalau buat aku sendiri, iman kepada Allah itu fondasi. Jadi kayak rumah, Fondasi. kalau fondasinya itu kuat, rumah itu bakal kokoh. Contoh kalau di kehidupan sehari itu, semisal kalau kita gagal ujian, kita tuh harus memiliki keyakinan kalau Allah tuh punya rencana yang lebih baik untuk kita. Jadi kita gak semena-mena menyalahkan diri kita sendiri. Dan juga Oke. kalau kita beriman kepada Allah, kita tuh bakal lebih berhati-hati dalam berbuat atau bersikap. Oke. Oh benar Betul, sekali betul banget. teman-teman. Ini Maksudnya, adalah ilmu pertama yang kita dapat. Oke, mungkin kita geser ke materi selanjutnya. Ini iman kepada malaikat. Mungkin bisa dari pendapat Kak Afra terlebih dahulu. Oke, jadi menurut aku iman kepada malaikat itu sama seperti kita tuh meyakini kalau kita di kehidupan sehari-hari itu sudah didampingi sama malaikat. Jadi berasa kemana-mana tuh dijagain, terus terasa punya bodyguard gitu. Oh, iya, itu kan iya, cuma iya, juga. iya. Oke, lanjut mungkin dari Kak Rena nih. Gimana Oke, bener banget ya kata Afra. Jadi di pundak kanan kiri kita itu sudah
jelas sekali ya. Ya, sudah jelas Malaikat dan Bang. Ya. Jadi kalau misal kita udah beriman pada malaikat, kita itu nggak bakal semena-mena dalam melakukan hal yang tidak baik. Karena kan kita Oke, pasti betul mikir, aduh sekali. ada malaikat yang bakal nyatet perbuatan jelek aku nih, gitu. Iya. Jadi kalau kita udah beriman pada malaikat tuh kita bakalan paham dan tahu serta juga takut bakalan melaksanakan hal-hal yang tidak baik gitu. Karena nanti kan pasti dicatat ya sama Iya, itu dia. jadi teman-teman harus ingat ya, di samping kanan kiri kita ini ada malaikat guys. Jadi Oke. nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu ilmunya teman-teman. Jika kalian sedang sendiri di rumah, jangan terfikirkan untuk melakukan hal yang tidak baik. Betul. Itu. sekali. Lanjut. Oke, lanjut dari Kak Rani nih, mungkin gimana Kalau pendapatnya menurut Kak? aku nih ya, cara kita beriman dengan malaikat tuh dengan cara kita menikmati rezeki yang ada. Sesimpel kayak hujan yang turun, kita udah bisa Siapa? Bisa apa? Bisa apa nih Kak? Santai Kak, kita anggap aja. Iya. Lanjut Ya. Kak, dilanjut Kak. Ya, ini saya sambil makan. Oke, wih. banget. Bisa sambil dimakan juga teman-teman mungkin. dengan kita bersyukur dengan hujan yang turun, kita tuh bisa meyakini bahwa malaikat tuh utusan Allah untuk memberikan kita rezeki yang sesuai. Alhamdulillah. Padahal ini enak banget loh Kak, tungguan. Iya benar. Mungkin teman-teman bisa sambil disambil. Jadi Iya. perlu diketahui ya teman-teman Benar. bahwa nikmat dari Allah itu bisa lewat apa saja. Satunya tadi lewat hujan nih juga termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi teman-teman kita sangat-sangat setuju banget nih apalagi di era Gen Z dengan pendapat-pendapatnya kakak bertiga ini. Betul sekali Kak. Kita lanjut aja mungkin ya ke materi selanjutnya lagi. Di Iya, sini ada iman kepada kitab-kitab Allah nih. Siapa dulu yang berikan pendapat deh? Kita tawarin dulu. Dari siapa Siapa? dulu? Apa kita home pimpa aja kali? boleh. ya? Aduh, boleh banget. Home pimpa aja ya. Iya. Home pimpa layung gambreng. Gambreng. Oke, dari Kak Rani. Beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Iya, betul. Tanpa kita sadari itu kita udah melakukan itu loh guys di kehidupan sehari-hari, kayak semisal kita suka menolong teman, beribadah sesuai perintah Allah. Dengan cara itu tuh kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Al-Quran itu sendiri. Jadi ingat ya teman-teman bahwa hal-hal kecil pun kalau kita lakukan itu dengan ikhlas itu hal-hal baik tuh bakal juga bisa mengamalkan kitab Allah seperti itu teman-teman. Lanjut mungkin dari Kak Rena atau Afra dulu nih coba kira-kira. Aduh, ini perlu sweet lagi atau enggak nih kira-kira? Boleh shoot aja kalau apa Enggak, dari kelas bisa ya. aja. Jangan sebentar ya. Oke, dari yang kalah dulu mungkin ya guys. Enggak dilanjut Kak. Oke, jadi teman-teman menurut aku beriman kepada kitab Allah itu sebenarnya itu sesimpel itu. Jadi dengan kita meyakini sepenuh hati kepada kitab Allah, otomatis kita tuh bakal tercermin dalam kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti berbuat kebaikan, seperti yang udah disebutin oleh Kak Rani tadi. Oke, sekarang dari Kak Rena ya teman-teman ya. Gimana? Terakhir boleh Caranya? Kak? Menurut saya beriman kepada kitab itu bukan cuma meyakini dan membaca saja ya, yang dimana kita sebagai muslim, kitab kita kan Al-Quran. Jadi Ya, menurut saya meyakini kitab-kitab Allah itu tidak hanya membaca, tapi kita juga harus mengkaji dan mengamalkan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Hal kecilnya saja, benar tadi apa yang dikatakan oleh Rani dan juga Afra, seperti menolong sesama, lalu kita percaya akan adanya sejarah Nabi Muhammad dan nabi-nabi lainnya, itu kan juga termasuk kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Seperti kita juga harus percaya ya bahwa ya apa yang ada di Al-Quran itu semua sudah dituliskan dan pasti terjadi. Contohnya nih ya guys, ada air laut yang nggak bisa bersatu padahal itu warnanya beda. Itu dijelaskan di surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Dan kalau kalian nggak percaya, searching aja di internet, itu ada guys. Memang ada di Masya Allah, Oke. mungkin bisa dicobain teman-teman yang dikasih tahu Kak Rena dan kakak yang lain. Jadi ya teman-teman perlu kita ingat bahwa kayak
kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan sekecil apapun yang menurut kita biasa aja, mungkin cuman perbuatan biasa, itu ternyata itu adalah salah satu bukti bagaimana cara kita iman, entah itu pada Allah, kepada kitab, dan juga kepada malaikat, begitu teman-teman. Betul sekali. Secara nggak sadar juga kita ada di podcast ini membahas tentang iman. Secara langsung nggak langsung kita juga yakin dan iman kepada Allah, karena apa yang kita bahas itu bersangkutan dengan apa yang sudah diyakini oleh kita sendiri, yaitu agama dari Allah SWT. Benar sekali Iya, teman-teman. sekaligus mengedukasi untuk yang nonton di sini. Kita harus ditonton sampai akhir ya teman-teman, pasti Iya, banyak materi-materi karena masih ada selanjutnya. banyak ilmu-ilmu lainnya yang akan berdatangan langsung di podcast ini. Oke, terima kasih untuk Terima kasih sesi untuk- pertama dari podcast Gen Z Beriman ini. Beriman. Oke, mungkin kita akan lanjut nih teman-teman ke sesi kedua. Kita bakal sulap nih. Oke. 3, 2, 1. Oke teman-teman, kembali lagi ke Gen Z Beriman, dan juga kita di sini alhamdulillah Kak Sutranya sudah menghilang, dan juga kita bisa lihat di sini ditemani oleh 4 orang narasumber, 2 cewek dan juga 2 cowok. Kita perkenalan dulu dari samping saya. Silakan. Kenalkan, nama saya Hilman. Oke, sehat man? Alhamdulillah sehat. Oke, dari kamu? Kenalkan, nama saya Danis. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, kamu? Perkenalkan, nama saya Via. Ya, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kamu? Nama saya Hurin. Oke, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik Oke. juga. Oke, kita bisa lihat dari segmen 1 kita sudah membahas tentang iman kepada malaikat, iman kepada Allah, dan juga iman kepada kitab Allah. Dan di sini di segmen 2 kita lanjut, kita akan membahas tentang Rasul. Dan kita dimulai dari siapa dulu ya? Dari Hurin. Oke, dari Hurin. Silakan Hurin. Apa tanggapannya tentang iman kepada Rasul? Buat aku nih, Rasul ini sebagai role model sejati kita. Kayak gimana tuh role model? Kan Santai, enggak usah Santai. deg-degan gitu, santai. Iya, oke. Makan, monggo. Terima kasih. Ya. Minum. Oh, siap. Aku lanjutin ya. Iya, Kalau mari. sekarang nih kan ada influencer ya. Tapi zamannya Rasul itu influencer yang paling top. Karena sekarang nih influencer itu kan rata-rata ada yang berbohong, tidak sepenuhnya jujur. Tapi iya. waktu zamannya Rasul yang 100% paling bisa dipercaya. Oke, karena itu juga Rasul dapat gelar Al-Amin ya teman-teman sekalian. Mungkin bisa dilanjut dari Via ini. Nah, jujur aku juga setuju banget nih sama pendapat Hurin. Kayak apa ya, Rasul ini ibaratnya kayak contoh nyata kita. Nah, apalagi kan Rasul tuh sampai dikasih gelar Al-Amin ya. Iya, betul. kan? Iya, Nah, betul. terus kita nih pasti suka ngaku beriman, padahal aslinya tuh kita masih suka berbohong. Kayak contoh kecilnya aja nih, kita nih di rumah tuh udah bilang OTW, padahal kan aslinya kita tuh pasti bahkan masih mungkin tidur, main HP, main game gitu, belum OTW berangkat gitu. Iya, seperti itu. Kalau kamu pernah bohong enggak? Pernah. Pasti Betul. pernah ya. Semua orang ini Iya, pasti pasti semua pernah orang pasti berbohong ya pernah. teman-teman, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita bisa lanjut ya. Kita dari iman kepada kodok dan kodar. Mungkin bisa dari Danis terlebih dahulu. Silahkan Danis, gimana tanggapannya tentang kodok dan kodar? Kalau menurut saya ini agak tricky sih, karena Gimana? kita semua sudah harus percaya kalau ini sudah ditentukan sama Allah. Jadi kalau misalkan takdir tentang jodoh gitu ya, itu sudah termasuk dalam kodok dan kodar ya. Iya. Kalau Hilman gimana? Ya sama kayak Denis, betul. Jadi Oh. semua kan sudah ditetapkan oleh Allah. Iya. Oke. Jadi dari kesimpulan dari 2 orang ini kita bisa menyimpulkan bahwa kodok dan kodar itu adalah takdir yang dibuat oleh Allah, dan takdir itu umumnya itu tidak bisa berubah kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti itu teman-teman sekalian. Dan juga kita bisa lihat di sini
ada teh di sini. Iya, silakan bisa minum. Silakan. Monggo teman-teman. Aduh, gak usah repot-repot Iya, ya. gak usah repot-repot. Tidak apa-apa, kalian di sini sudah repot nih. Dan banyak-banyak. Biar durasinya. Mau. Iya. Makasih. Kalau mau makan silakan, Silakan. Oke. Kita lanjut di segmen 2 ini adalah iman kepada hari kiamat. Mungkin siapa dulu ya yang mau memberikan informasi terhadap iman kepada hari kiamat? Kayaknya Via sudah pengen jawab nih. Coba. Ya. Yuk. Apa ya, kalau dari aku sendiri sih, iman kepada hari kiamat tuh kayak sebuah reminder gitu loh. Kan hidup ini gak selamanya ya. Jadi Iya, tuh kalau betul. misal kita berbuat jahat ke orang lain, kayak menyakiti perasaan orang lain gitu, entah lewat perkataan atau perbuatan, itu kan nantinya bakal dihisap gitu ya. Iya, Jadi dihisap. kita tuh harus hati-hati apalagi dalam bertutur kata. Iya. Iya benar juga. Terus dari iman hari Kiamat, ini, hari kiamat. kita tuh jadi gak sombong, soalnya kayak harta yang kita punya, jabatan, followers itu tuh gak akan dibawa waktu kita sudah meninggal nanti. Oh, seperti itu ya teman-teman sekalian, Jadi bahwa kayak apa ya, yang ada di dunia tuh kayak gak bakal kita bawa ke akhirat Ya, gitu. benar. Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan juga? Silakan. Kalau menurutku sih kayak studi tour tuh. Ya? Nah, itu kan kita akan membawa bekal supaya aman. Iya, betul. Nah, kalau ke akhirat juga sama, tapi bekalnya menggunakan amal baik. Oh, oke. Seperti itu ya. Contohnya dari Hilman ini sangat bermanfaat sekali ilmunya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang ke sini, sudah menyempatkan hadir di sini. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi dari iman kepada hari kiamat ini sebelum kita tutup. Ya. Mungkin dari Danis? Iman ke hari kiamat tuh bikin kita berpikir dulu sebelum bertindak. Seperti kayaknya halnya tuh kayak difilter gitu. Oh, seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya dari 4 sekawan ini, dari iman kepada hari kiamat itu adalah sebuah reminder bagi kita agar kita selalu mengingat Allah, agar kita tidak berbuat kesalahan-kesalahan yang telah dilarang oleh Allah. Ya. Seperti itu. Terima kasih untuk 4 orang ini telah datang ke podcast Gen Z Beriman. Ilmunya sangat bermanfaat. Dan terima kasih juga yang sudah menonton. Silahkan kalian like video ini dan juga kalian subscribe, dan juga silahkan tekan lonceng yang ada di samping subscribe itu teman-teman. Oke, kita Gen Z Beriman pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.